Imunisasi itu memberikan imun kepada tubuh supaya anak itu tidak mudah terkena penyakit. Karena kita lihat sekarang banyaknya makanan-makanan yang kurang sehat yang dikonsumsi oleh anak-anak. Kalau antum mungkin berpikir, ibu-ibu berpikir, dulu Ustaz nggak ada imunisasi, sehat makannya, sehat. Anak-anak olahraga. Sekarang ibu-ibu yang sehat apanya? Jadi telunjuk sama jempol. Semuanya mau ngambil air tinggal keluar airnya. Dulu pakai timba aja mah. Anak-anak itu sehat. Sebulan yang lalu kita ke kampung sama anak-anak. Anak dapat sumur yang masih dapat. Anak ngomong sama anak sini, ayo semuanya ambil air. Supaya mereka merasakan gimana, apalagi dalamnya 20 meter. Dia ngambil air. Seperti ini orang-orang dulu sehat. Sekarang makannya penyedap-penyedap semuanya. Sekarang kenapa orang minum minuman, apa istilahnya yang dikasih sayur-sayur minuman? Infus water. Dulu nenek-nenek kita pernah infus water, cuma. Karena semua bumbunya itu udah sehat. Yang namanya jahe di Bismillahirrahmanirrahim. Potongin, namanya lengkuas dipotongin, baru jadi itu mas. Sekarang udah instan, buka, krek, masukin. Jadi tuh bumbu rawon, mau bumbu gulai, bumbu apa udah jadi. Makanya kalau dikatakan imunisasi di masa sekarang kondisinya mungkin penting. Tapi ingat, apabila bahannya halal, silahkan. Tapi kalau enggak Ustaz, anak punya cara lain untuk membuat ketahanan dari tubuh anak-anak lebih kuat. Tafadhol. Silahkan. Karena dia akan berinteraksi dengan orang banyak. Jangan sampai dia terkena penyakit yang membuat orang lain kena penyakit gara-gara dia. Artinya kita perlu menjaga kebersamaan ini. Dikatakan kalau umpamanya yang diimunisasi 100 orang, 5 orang nggak diimunisasi, dia itu rawan potensi terkena penyakit tersebut umpamanya. Rawan potensi aja. Tapi kalau kekuat insya Allah enggak jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau memang mungkin orang Ustaz, ana mau pakai habbatus sauda, ana mau pakai madu, tafadhol silahkan. Tapi imunisasi selama itu halal, para ulama telah memberikan fatwa. Apabila imunisasi itu halal, ya halal jadinya. Semacam pengobatan jamaah untuk mencegah sebelum datangnya penyakit. Bagaimana cara mengendalikan nafsu cinta dunia bagi akhwat, bagi seorang wanita? Kalau bicara cinta dunia ini penyakit, tapi sesuatu yang sudah ditanamkan di diri kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian cinta sama harta tuh cinta mati. Apa yang harus kita lakukan untuk mengontrol cinta ini? Hendaklah kita mengetahui hakikat dunia. Kalau kita tahu jamaah ada sebuah barang, kita kasih ini tas banyak di depan ini, ada yang mahal, ada yang aspal, ada yang palsu, ada yang KW-nya macem-macem gitu kan. Taib. Ketika orang tahu dengan barang yang bagus, dia akan jaga barang dia. Tapi ketika barangnya jelek, aduh Zat, ana cuma beli 50.000 Zat, maka dia akan meremehkan. Bagaimana dunia ini? Apakah dunia ini pantas untuk diperjuangkan? Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, Dhahak namanya, ya Dhahak, ma ta'amuka? Dhahak, apa makananmu? Dulu nggak ada tempe, nggak ada tahu. Maka Dhahak mengatakan,
al-lahmu wal laban. Makananku daging dan susu. Itu makanannya. Nggak banyak makan tepung mungkin. Dia nyebutkan itu. Lalu beliau bertanya, alaihi salatu wassalam, "Tsumma yasiru ila madza?" Kemudian itu makanan jadi apa? Daging yang dibakar ya. Kemudian susu. Setelah dimakan jadi apa? Dohak malu mau menjawab. Dia menjawab mengatakan, ilama qad alimta ya Rasulullah. Menjadi sesuatu yang engkau sudah tahu. Kata Rasul SAW, sesungguhnya Allah menjadikan makanan manusia itu permisalan untuk dunia. Dalam riwayat lain disebutkan, kita lihat makanan walaupun dikasih hiasan ya, orang makan kadangkala dibentuk ika, dibentuk apa, dikasih bumbu ini, bumbu itu, minumannya begitu enaknya. Jadi apa semuanya? Jadi kotoran. Maka ibu-ibu ketika makan enak, ingat jadi kotoran. Itu dunia. Walaupun dihiasi seperti apa, semua akan berakhir dengan kehancuran. Nggak ada jemaah. Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau mayit dan mereka juga mayit. Kita ini adalah mayit yang sedang berjalan di muka bumi ini. Maka agar kecintaan kita kepada dunia itu berkurang, ketahuilah hakikat dunia ini. Apa sih yang diperebutkan sama orang? Wallahi jamaah, mungkin kita nggak memahami kenapa 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Ana akan kasih contoh supaya kita paham hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan keutamaan akhirat. Kalau ada seorang wanita, dia membawa 5 kilo emas dengan permata 1 kilo. Dia berduaan nih. Yang satu kawannya hanya membawa air. Nggak macam-macam. Mereka berdua berangkat ke padang pasir. Kira-kira yang bermanfaat emas apa air? Yang punya emas mengatakan, "Dek, airnya saya beli 5 kilo emas." "Makasih, jazakallah khair." Makan tuh emas. Nggak ada gunanya. Makanya dikatakan pada hari akhir itu, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak berguna, harta nggak ada gunanya. Anak-anak laki-laki yang diharapkan membantu orang tuanya nggak manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat dari penyakit-penyakit. Selamat dari kesyirikan, selamat dari ketergantungan kepada selain Allah, selamat dari doa kepada selain Allah, selamat dari semua penyakit hati, hasad, iri, dengki. Kemudian ziarah kubur. Ibu-ibu tidak dianjurkan sering-sering ziarah kubur. Sebagian ulama bahkan ada yang mengharamkan wanita ziarah kubur. Nah, tapi pendapat yang lebih kuat, ziarah kubur boleh buat wanita untuk mengingat mati. Lihat rumah yang ditempatin peninggalan bapak. Bapak nggak bawa apa-apa. Ibu meninggal dunia. Ini ziarah kubur, bukan mengantarkan jenazah ke kuburan, bukan. Ibu-ibu dilarang untuk mengikuti jenazah ke kuburan, tapi selesai orang-orang menguburkan, mau ziarah kubur silahkan. Apakah hukum orang tua yang memaksakan kehendaknya kepada anak padahal bertentangan dengan syariat Islam? Para orang tua,
Ingat, anak-anak itu wajib berbakti sama orang tuanya. Kecuali dalam satu kondisi. Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau urusannya berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Anak nggak boleh taat sama orang tuanya kalau orang tuanya nyuruh berbuat maksiat. Orang tua mengatakan durhaka anaknya, nah silahkan, yang penting jangan durhaka sama Allah Azza wa Jalla. Ini kedurhakaan yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah katakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan yang kau nggak punya ilmu atas apa yang diperintahkan orang tua, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Nggak boleh taat. Bukan disuruh taat, nggak boleh taat kalau urusannya maksiat. Tapi kalau urusannya ketaatan, anak harus taat sama orang tuanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ati' walidaik wa in amaraka an takhruja min dunya. Taati kedua orang tuamu walaupun keduanya memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu. Harus taat. Anaknya merantau di Jakarta, ibunya telepon. Anaknya sukses di Jakarta, jadi manajer di sana, ibunya telepon, nak pulang ya nak, ibu kok kangen sama engkau nak. Ibu afwan, anak sedang kerja ini itu. Tinggalkan semua. Makan apa di Bukit Tinggi? Yang ngasih rizki kepadamu di Jakarta, dia yang ngasih rizki kepadamu di Bukit Tinggi. Tapi kalau urusannya maksiat sama Allah, nggak boleh taat. Barakallahu fikum. Ana izin mau minum, jemaah. Alhamdulillah. Ustadz, kalau suami udah meninggal dunia, terus kita menikah lagi, apakah benar tidak akan bertemu di akhirat sama suami yang pertama? Masya Allah, kayaknya dia cinta sama suami pertamanya, jemaah. Nyesel dapat suami yang kedua kayak gini, na'udzubillah, kata dia. Nah, ada dua pendapat para ulama tentang wanita yang menikah lagi. Apakah kalau dia masuk surga, suaminya masuk surga, dia akan bersama suaminya yang terakhir, atau dia boleh memilih suami? Pamannya dia menikah 2 kali, ternyata suami yang kedua nih ya rada-rada kurang baik lah. Dia ingin dengan suaminya yang pertama. Bolehkah dia nanti di sana milih suami yang pertama? Pendapat yang lebih kuat, dia akan bersama suaminya yang terakhir. Jamaah, kalau sudah di surga semuanya indah. Jangan berpikir ya Allah kumpul sama dia lagi di surga. Astagfirullah. Ini di surga bukan di dunia. Makanya kita lihat kenapa istri-istri Nabi itu nggak boleh dinikahi setelah Nabi meninggal dunia. Karena mereka akan menjadi istri Nabi di surga. Jadi kalau sudah masuk surga jangan kebayang, ya Allah anak udah capek ketemu dia di dunia, ketemu di surga lagi. Allah mengatakan wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Dan di surga sana ada segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwamu. Kelezatan yang dipandang oleh mata kalian kekal selama-lamanya di sana. Tapi di surga ada berkunjung, ada ziarah, ada.
Jadi tetap nanti di sana orang tua ziarah ke anaknya, anaknya berangkat ke orang tuanya, kerabat di antara mereka sohib ke sohibnya. Pokoknya semua keindahan ada di surga Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Semoga Allah SWT selalu melindungi Ustadz. Amin ya Allah. Kenapa SWT jamaah? Tulis yang lengkap. Subhanahu wa ta'ala. Yang mau saya tanyakan, saya sudah berumah tangga selama 10 tahun. Alhamdulillah. Tapi pikiran saya selalu ingat mantan pacar saya, Ustaz. Saya takut Allah adab dengan dosa yang saya perbuat. Apakah saya perlu diruqyah, Ustaz? Jazakumullah khairan. Jamaah, ada penyakit namanya isyik. Isyik itu penyakit cinta, apa ya? Cinta gila, jemaah. Apa namanya? Kasmaran. Oh. Cinta yang udah mendalam sampai hatinya, yang membuat orang itu kadang-kala gila. Dia tidak mau menikah kecuali dengan orang itu. Bahkan ketika dia menikah dengan lelaki lain, tetap yang dia pikirkan lelaki yang dulu. Padahal tuh laki udah kawin gak mikirin dia. Emangnya dia pikir laki-laki itu masih memikirkan dia? Sudah selesai. Dan ini terjadi. Maka apa yang harus dilakukan seorang wanita tatkala terkena penyakit ini? Istighfar. Minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Minta bantuan Allah agar dihilangkan. Karena kita tahu pandangan mata itu anak panah iblis yang beracun. Ini racunnya udah sampai ke dalam jantung sudah, jam. Lihatlah suamimu. Berbaktilah sama dia. Jangan sampai seperti Majnun Laila. Tahu kisahnya Majnun Laila? Majnun ini Qais namanya. Nggak disetujui dia nikah sama Laila. Akhirnya dia berangkat, Laila nikah sama orang lain. Diikutin terus sama Majnun ini. Sampai rumah tempat tinggalnya Laila, kampungnya Laila yang sudah ditinggal, dia ciumin tembok-temboknya. Kata orang gila, ini orang gila nih. Ini orang gila. Kata Majnun, kau bilang aku gila? Dia mengatakan, uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar wa ma hubbul jidari syaghafna qalbi. Aku cium tembok yang ini, aku cium tembok yang itu, bukan karena aku cinta dengan tembok ini. Walakin hubbu man sakanat diyar. Tapi cinta dengan yang pernah tinggal di tembok-tembok ini. Itu namanya gila. Tapi dia nggak mau disebut gila, jemaah. Maka buat perempuan yang seperti ini, hilangkan semua bekas-bekas mantan dia. Nomor handphonenya, hilangkan semua. Karena ada perempuan yang masih menyimpan nomor handphone tuh laki-laki. Kadang-kala dia buka statusnya, mantannya, dilihat. Nggak komentar walau apa, cuma dilihat. Dia ikut di follower suaminya, mantan pacarnya, hilangkan semua hal itu, jemaah. Karena inilah yang membuat penyakit itu nggak sembuh. Orang itu kadangkala kalau kena virus, semua barang-barang dia yang berbahaya itu dibuang agar selamat. Dan engkau untuk menyelamatkan virus tersebut, buang semuanya. Jangan cari-cari mantan Facebooknya, IG-nya nggak ada, nomor handphonenya nggak ada. Engkau hidup sekarang bersama suamimu. Berbakti sama dia dan minta supaya diganti cinta itu kepada suaminya. Bisa, jemaah. Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan pasangan hidup kalian, menciptakan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri.
agar kalian condong, tentram, damai kepada pasanganmu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Jadi dalam Islam itu bagaimana menumbuhkan cinta dan kasih sayang sebelum menikah, sesudah menikah. Tapi cinta yang tumbuh sebelum menikah berbahaya. Berapa banyak orang-orang yang berpacaran selama 4 tahun, ada yang pacaran 6 tahun, ada yang pacaran 7 tahun, menikah 6 hari cerai, 2 bulan cerai. Bayangkan, cintanya 6 tahun, setelah menikah hanya sisa 6 hari. Makanya sampai ada sebuah istilah di barat itu, malam pernikahan itu malam penguburan cinta. Malam penguburan cinta. Makanya kenapa banyak orang-orang nggak nikah, kumpul kebo. Dia punya pacar. Soalnya kalau menikah nanti hilang cintanya, kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita rubah. Malam pernikahan adalah malam penyemian cinta. Ketika itu cinta disiramin, kasih sayang ditumbuhkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Ini Masya Allah. Ana minum dulu kalau baca ini jamaah. Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat. Ustadz, suami saya menikah diam secara siri di kota lain. Saya dan suami di kota A, perempuan itu di kota B. Pernikahan kami sudah 20 tahun. Kejadian ini sudah 1 tahun yang lalu saat suami bilang pergi perjalanan dinas. Setelah pernikahan itu terjadi, suami berubah sikap kepada saya. Seperti secara sengaja teleponan di depan saya ketika di kamar tidur tengah malam hingga subuh. Saya tetap melayani suami seperti biasa. Tetapi suami sempat mengatakan akan menceraikan saya. Karena istrinya ingin menikah resmi. Tetapi saya tetap bertahan. Hingga akhirnya suami menyuruh pergi dulu dari rumah. Dan membawa anak-anak. Sekarang saya sudah di kota C, kampung halaman. Sebelum saya berangkat ke kota C, suami mengatakan jika saya akan berangkat maka akan mentalak saya. Jika saya akan berangkat maka akan mentalak saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah suami termasuk zalim? Sebelum berangkat kami masih berhubungan. Saat sudah di bandara, suami tidak mengatakan apa-apa.